Oke, baik, kita lanjut ke program yang kedua. Eh, Teman-teman, di sini sudah saya jelaskan di program yang pertama, yang mana include studio fungsinya apa, terus include MPE fungsinya apa, di mana studio ini merupakan eh, dia merupakan pustaka standar untuk input atau output. Kemudian MPE dia digunakan untuk menyertakan pustaka MPE. Kemudian untuk in-mind-nya sudah saya jelaskan sebelumnya juga, di mana dia merupakan deklarasi fungsi main sebagai titik awal program parameter, di mana yang di dalam kurung ini parameter in argc ini dan argv digunakan untuk mengambil argumen dari command line. Kemudian di bawahnya ada in size, kemudian my rank, yang i. Nah, ini dimana in size dia itu untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian in my rank, dia ini menyimpan rank atau ID unik dari proses yang sedang berjalan. Kemudian in i, dia merupakan variabel loop yang digunakan dalam iterasi nanti, ya. Kemudian ada di bawahnya ada mp-in, ya, mp-in argc, arg dan argv, di mana MPI ini merupakan inisialisasi lingkungan MPI, di mana ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam program MPI untuk memulai komunikasi antar proses. Ya, kemudian yang berikutnya ada command MPI command size. Nah, teman-teman, MPI command size ini, ya, dia ini digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses yang sedang berjalan dalam komunikasi MPI dan menyimpannya ke dalam variabel size. Kemudian kita lanjut yang ke bawah. Nah, ini MPI command rank, ya teman-teman. Dimana MPI command rank ini dia berfungsi untuk mendapatkan rank dari proses yang sedang berjalan. Nah, setiap proses yang dijalankan oleh MPI ini akan memiliki rank yang unik. Nah, nilai ini disimpan di variabel myRank. Kemudian kita lanjut yang ke bawah, ada for. For dalam kurung i sama dengan 0, terus ada i lebih kecil size titik koma 1 plus ini 1 atau i, ya, i atau i plus plus, ya, bukan plus plus yang itu. Nilai E begini. Kemudian kita lanjut di mana sebuah loop. Nah, dia ini for, ya, for, di mana ini merupakan sebuah maaf ya teman-teman, saya ada lagi pilek, mohon pengertiannya. Selanjut for i sama dengan 0. Ini di dalam kurung ini dia berfungsi untuk dia merupakan sebuah loop, ya, yang akan berjalan sebanyak jumlah proses yang terlibat dalam program MPI, ya, dalam kurung size. Nah, pada setiap iterasi loop ini akan melakukan sinkronisasi proses menggunakan MPI barrier. Nah, barrier ini yang di bawah nih, ya. Nanti saya jelaskan ini barrier itu apa. Dimana dan dia mencetak pesan oleh proses tertentu. Nah, MPI barrier ini dia merupakan fungsi penghalang, ya, penghalang yang memastikan bahwa semua proses mencapai titik ini sebelum melanjutkan. Dengan kata lain, proses yang lebih cepat akan menunggu proses yang lebih lambat, sehingga proses akan bergerak ke tahap berikutnya secara bersamaan. Ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke if, di mana dalam kurung i sama dengan my rank.
teman-teman. If ini gimana dia berfungsi untuk mengecek apakah nilai I sama dengan rank proses saat ini, ya, dalam kurung my rank. Jika benar, berarti proses ini adalah proses yang diharapkan untuk mencetak pesan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke bawah. Sudah saya jelaskan bagian atasnya. Kita lanjut ke bawah. Print dalam kurung hello world. Nah, di mana ini merupakan, ya, jika kondisi ini jika kondisi di atas terpenuhi, maka proses akan mencetak pesan ke layar dengan format tersebut. Nah, my rank ini, sedangkan my rank, ya, ini teman-teman bisa lihat ini my rank. Nah, dia merupakan rank atau ID dari proses yang mencetak pesan. Kalau Zeiss itu dia merupakan jumlah total proses yang dijalankan. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini adalah FF loose, ya, dalam kurung ST dot. Nah, ini merupakan dia berfungsi untuk membersihkan buffer output sehingga semua data yang tertunda untuk ditulis ke layar segera ditampilkan. Di mana ini memastikan bahwa pesan langsung terlihat tanpa penundaan. Nah, kemudian kalau yang tanda tutup Kurokawa ini dia berfungsi untuk akhir dari blok if itu sendiri, ya. Kemudian kita lanjutin ke bawah. Ini sudah saya jelaskan MPI finalis, sudah saya jelaskan di program yang pertama, di mana dia ini mengakhiri lingkungan MPI dan membersihkan semua resource yang digunakan oleh MPI itu. Kemudian yang terakhir return sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia untuk mengembalikan nilai 0 untuk melanjutkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Walafiat. Alhamdulillah. Kita lanjut ke program yang ketiga, ya.